siswa PPL Undeksa dalam masa jabatan PPL untuk PPG Praja 3 gelombang 1. Hari ini saya ada di SMK Negeri Muria Bang. Saya melakukan PPL untuk sini. Nama saya Macam Marlece Abang dalam mengasuh mata pelajaran akuntansi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, kita akan melihat keadaan sekitar kita. Dan sampai ada motor, silakan sampah-sampah di samping. Sebelum kita melakukan pembelajaran pagi ini, kita akan berdoa. Itu doa yang akan disampaikan oleh teman kita, Susi. Silakan untuk berdoa. Kita akan belajar pagi ini, tapi sebelumnya itu Ibu mengecek kehadiran siswa-siswi. Yang pertama, Melani Supriyatila hadir. Melani ada. Pani hadir Bu. Magdalena ada. Senas Ibu. Julia Angelina Ibu. Maksima Tommy Jenerita Mrs. Ibu Susi Sari Bunga Iya Ibu Usra Juventus Ronaldo Reno. Nah, semua ada 17 siswa ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menganalisis sumber dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur, yaitu harga pokok pesanan dan juga harga pokok produksi. Ya, kita akan
mengubah bahan baku menjadi suatu produk. Ya. Yang berikut, setelah itu ada fungsi dan peranan dari perusahaan manufaktur. Fungsinya seperti apa? Yang pertama adalah ada fungsi produksi. Yang kedua ada fungsi pemasaran. Yang ketiga fungsi administrasi dan umum. Yang keempat ada fungsi keuangan. Yang berikut, kalau kita berbicara tentang perusahaan manufaktur, berarti anak-anak sekalian semua tahu perusahaan manufaktur seperti apa? Ya. Perusahaan manufaktur yang kalian tahu itu adalah biaya produksi merupakan biaya yang cukup untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Ya, itu adalah biaya produksi. Tetapi contoh daripada perusahaan manufaktur adalah yang pertama itu adalah pakaian dan tekstil. Ya, itu adalah contoh dari perusahaan manufaktur. Ada yang berikut adalah ada minyak kimia dan juga plastik. Ya. Yang ketiga ada elektronik, komputer dan transportasi. Yang berikut adalah makanan. Itu merupakan contoh perusahaan manufaktur. Yang berikut ada logam. Yang berikut adalah kayu kulit dan juga kertas. Itu contoh daripada perusahaan manufaktur. Yang berikut, kita melakukan pengecekan terhadap dokumen sumber itu. Bagaimana cara kita melakukan seperti apa? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita bisa membedakan dokumen dokumennya seperti apa. Nah, setelah ini kita akan diskusi kelompok untuk kita mencari tahu sumber pendukungnya seperti apa, contohnya kebersamaan dan juga mereka produk produksi. Baik, silakan kita membuat satu kelompok untuk kita diskusi. Jawabannya untuk kita diskusi kelompok bersama. Setelah itu kita akan menyampaikan apa yang mau nanti sampaikan, gagasan atau idenya kita akan sampaikan. Bisa kalian tulis apa saja yang menjadi sumber pendukung, ya. Apa saja yang menjadi sumber pendukung antara dokumen sumber pendukung dan juga harga pokok proses atau pesanan itu. Silakan kalian tulis.
Silakan. Ada yang sudah kelompok 1, kelompok 2. Yang menjadi sumber pendukung misalnya misalnya kalau bagian sumber pendukungnya misalnya perusahaan tekstil jatuh tekstil itu berarti bahan bakunya kapas dibuat menjadi benang habis itu baru dibuat menjadi pakan. Begitu juga ada minyak itu bahan bakunya. Apa yang menjadi sumber pendukung pada perusahaan manufaktur ya? Yang pertama itu ada sumber pendukungnya di sini adalah dari faktor produksi. Itu seperti tadi contoh tadi dari kelompok 2 ya. Dari contoh kelompok 2 bilang dari dari kapas diolah menjadi benang diolah menjadi pakaian. Yang berikut ada sumber pendukungnya. Yang berikut adalah ada pemasaran. Itu seperti jawaban tadi dari kelompok 1. Silakan kelompok
kelompok 1. Produk yang dihasilkan bisa dilihat secara kasat mata. Yang berikut, apa lagi? Konsumen tidak memiliki peran dalam suatu produksi sebuah perusahaan manufaktur. Berikut, Konsumen bisa menilai sesuatu produk saat belum menggunakan. ya, itu berarti sudah termasuk produksi, berarti seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, sedangkan kelompok 1 tadi sudah menyampaikan fungsi pemasaran, administrasi umum, dan juga fungsi keuangan. Itu adalah instrumen pendukung dalam perusahaan manufaktur dan juga dalam proses produksi yang benar. Baik, ada pertanyaan dari pertemuan kita hari ini? Kelompok 1. Nah, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam perusahaan manufaktur. Dalam hal ini untuk mengadakan dokumen transaksi dalam perusahaan manufaktur, kita harus lihat bagaimana karakteristik perusahaan itu, bagaimana kita bisa melihat dari perusahaan itu atau dari materi yang hari ini kita terima, ya. Materi yang hari ini kita terima adalah di mana kita belajar tentang fungsi sebuah produksi, ya. Produksi jadi seperti tadi contoh kapas, diproduksi menjadi benang dan juga kain, dan juga ada di situ ada fungsi pemasaran, ya. Jadi ini kita belajar tentang fungsi produksi pemasaran, tetapi ini adalah jurusan akuntansi yang kita akan masuk ke dalam terjun dalam dunia bisnis. Bagaimana kita akan mengembangkan ilmu kita, bagaimana kita akan mengembangkan semua materi yang kita terima pada kesempatan hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam materi yang berikut tentang kita akan belajar tentang kita akan proses masuk dalam harga pokok bersama. Harga pokok bersama. Begitu hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu tutup hari ini pertemuan kita. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan kita hari ini dan salah satu sisa untuk pimpin kita dalam kami silakan.
ini pertemuan kita sampai di sini. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi.